Saudara, kasus tertangkapnya Hakim Tipikor di Bengkulu telah mencoreng wajah peradilan di Indonesia. Banyak yang mendesak agar ada perbaikan besar-besaran di lembaga Mahkamah Agung agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Untuk membahas masalah ini sudah ada hadir di studio juru bicara Komisi Yudisial Farid Wajedi. Selamat malam Pak Farid. Ya, selamat malam. Dan juga ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang bergabung dari Yogyakarta. Sudah bisa bergabung, selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam. Ya Pak Mahfud, ini ada penegak hukum yang justru melanggar hukum. Bukankah ini begitu ironi Pak Mahfud? Ya, sangat ironi saya kira. Dan kita malah sedih dan malu juga kalau kata kami kecolongan itu selalu diucapkan oleh juru bicara Mahkamah Agung. Jadi sejak dulu kami kecolongan, besok kecolongan lagi, besok kecolongan lagi. Hanya keledai yang kecolong atau jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Nah, ini berkali-kali bukannya 2 kali. Kecolongan terus. Kapan kosakata kecolongan itu menjadi tidak ada dari Mahkamah Agung. Masa kecolongan terus begitu. Kenapa tidak ada efek jera ketika ada hakim yang terjerat kasus hukum begitu, kemudian ini tidak bisa memberikan efek jera atau setidaknya hakim-hakim yang lain tidak melakukan kasus yang sama, tidak melakukan pelanggaran yang sama, Pak Mahfud? Karena tidak, menurut saya ya, karena tidak ada sinergitas penyelesaian dari internal Mahkamah Agung sendiri. Ya, di Mahkamah Agung itu pengawasannya sangat lemah. Nah, dalam keadaan pengawasan sangat lemah itu, dulu Komisi Yudisial yang dibentuk justru untuk mengawasi Mahkamah Agung secara eksternal. Waktu itu atas permintaan Mahkamah Agung sendiri, sesudah sesudah Komisi Yudisial dibentuk malah dikurangi wewenang-wewenangnya digunduli gitu sampai seperti tidak berdaya untuk mengawasi gitu. Nah, artinya kesadaran dari internal Mahkamah Agung sendiri saya kira kurang untuk membenahi dunia peradilan. Pak Mahfud, bukankah di Mahkamah Agung sendiri ada badan pengawas setidaknya? Badan pengawas Mahkamah Agung yang merupakan pengawasan internal. Tidak cukup untuk mengawasi hakim, ada 7.516 hakim di seluruh Indonesia? Buktinya tidak cukup. Buktinya tidak berfungsi baik gitu. Dan itu dulu dikatakan oleh Mahkamah Agung ketika Undang-Undang Komisi Yudisial dibahas, ketika konstitusi kita bicara soal pembentukan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung jelas mengatakan begini dan itu masih tertulis di dalam buku cetak biru Mahkamah Agung. Yang isinya tuh begini, kami tidak mampu mengawasi hakim-hakim secara internal. Oleh sebab itu kami perlu pengawas eksternal yang kuat. Maka dibentuklah Komisi Yudisial. Nah, sesudah Komisi Yudisial dibentuk, Mahkamah Agung sendiri yang mengeroyok dan menggerogoti wewenangnya. Sehingga terjadilah hal seperti sekarang ini, kacau balau jadinya. Baik, pengawasan secara internal terbukti tidak efektif. Bagaimana dengan pengawasan secara eksternal? Bisakah Komisi Yudisial dengan kewenangan yang dimiliki bisa masuk ke ranah teknis yudisial ya? Kalau ranahnya adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh penegak hukum? Kalau sudah pelanggaran hukum, tentu Komisi Yudisial tidak masuk pada ranah itu lagi. Ranah Komisi Yudisial itu berada pada ranah non-hukum, yaitu etik. Nah, kalau kemudian menyangkut etik, perilaku etis yang harusnya menjadi pantulan yang baik dari setiap profesional hukum, khususnya para hakim, sehingga ketika dilakukan pengawasan, kita harus bisa memisahkan mana yang penegakan pengawasan penegakan hukum dan mana yang penegakan etik. Dan Komisi Yudisial seperti disampaikan oleh Pak Mahfud tadi, kita sebenarnya berada pada di bagian penegakan etik bukan penegakan hukum, sehingga dalam kaitan pengawasan yang kita lakukan juga kita justru melakukan pengawasan perilaku etisnya bukan perilaku hukumnya. Nah, kalau misalnya sudah tertangkap tangan yang seperti ini sudah jelas bagian dari pelanggaran hukum, bukan lagi sebatas pelanggaran etik. Lalu bagaimana Komisi Yudisial bisa efektif untuk melakukan pengawasan terhadap para penegak hukum dalam hal ini hakim? Kita akan bahas selanjutnya.